Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan pada malam hari ini atas kemurahan Tuhan. Dan inilah malam yang ke-6 Tuhan curahkan Roh Kudus bagi kita semua. Dan kita boleh untuk memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kami masuk dalam hadirat Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mengatakan, nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama dan berikanlah jiwaku dengan kasih karunia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersorak-sorak memuji akan Tuhan dengan lagu sukacita. Ada kata roh Allah di sini.
biar Roh Kudus yang senantiasa memimpin kita. Dan kami mengundang Saudara Theo untuk berdoa, untuk mendoakan seluruh jemaat yang ada di rumah manapun berada. Kiranya Tuhan beserta kita dan mendoakan firman Tuhan yang sudah selalu kita dengarkan oleh Tuhan pada malam hari ini. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan. Peganglah tangan Roh Kudus. Biar roh Allah yang memproteksi hamba-Mu ini Tuhan,
surga, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Tibalah saatnya kita memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan. Sungguh bangga. Yang melayan kita, Bapak Kepala kita, sekaligus mengakhiri ibadah ini dan menyampaikan dua berkat bagi kita semua. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan. Tuhan aku rindu.
Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan pada malam yang ke-6 ini kita kembali dalam ibadah penyusulan daripada Roh Kudus. Dalam ibadah yang ke-6 kita akan belajar daripada firman Tuhan. Hari ini malam yang ke-6 kita akan mempelajari tentang bagaimana kealahan daripada Roh Kudus itu. Tapi sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, pada malam ini kami akan hadir di rumah Tuhan. Kami datang dengan kerinduan kami. Kami percaya Tuhan, dalam ibadah yang ke-6 ini Kau akan memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh selesai ibadah ini kami rasakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Mari ya Tuhan, hamba-Mu yang kecil ini Tuhan yang Kau urapi, biarlah nyatakan kuasa firman-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu yang kecil Dina ini menjadi saluran berkat di tengah-tengah umat Tuhan. Kami akan memulai dan kami akan mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, kita akan membaca firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-14. Di dalam firman Tuhan ini kita akan melihat bahwa Allah itu atau Roh Kudus itu adalah satu pribadi daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Maka Roh Kudus ada juga adalah Allah. Ya, di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-14 demikianlah firman Tuhan. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak tercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam firman ini dalam Ibrani kita melihat bahwa Roh Kudus itu adalah kekal. Di dalam ayatnya yang bagian A yang kita lihat di sana dikatakan betapa lebih darah Kristus yang oleh Roh yang kekal. Dan saudara, Roh Kudus tentu Allah adalah mengutus Roh Kudus. Dengan kata lain bahwa Roh Kudus itu adalah tidak sementara, dia tidak terbatas, dia kekal. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan kata kekal itu adalah tetap tidak berubah, bahwa itulah satu gambaran daripada Roh Kudus itu. Nah, saudara yang dikasih bahwa karena memang Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan seseorang, dia dengan cara dia untuk menghampiri, melingkupi, memenuhi kehidupan seseorang adalah dia bekerja ketika seseorang itu membuka pintu hatinya untuk Roh Kudus itu masuk di dalam hidupnya. Maka ada satu tempat di dalam hati seseorang yang tidak bisa diisi oleh apapun. Hanya Tuhan yang bisa mengisinya. Karena Dia yang menciptakan hati itu, Dia yang menciptakan manusia itu, maka Dia tentu menyiapkan satu tempat di dalam hati manusia itu
yang hanya Roh Kudus saja yang bisa menempatinya. Tetapi bagaimana cara Roh Kudus untuk menempatinya adalah dia harus bekerja dengan cara yang normal, dengan cara yang biasa, dengan cara yang ketika seseorang itu mempersilahkan, membuka hati, maka Roh Kudus itu akan masuk. Nah, karena Roh Kudus tidak mungkin dia masuk saja tanpa permisi. Seperti orang kalau kita lihat kita bertamu ke rumah seseorang, maka yang pertama kita harus mengetuk pintu. Maka ketika pintu itu dibuka dan yang punya rumah itu mempersilahkan kita masuk, baru kita masuk. Nah, kalau ada orang yang tidak mengetuk pintu lalu dia masuk saja seorang begitu masuk dan dia tiba-tiba sudah ada di dalam rumah itu, maka itu adalah sesuatu yang tidak elok. Berarti orang itu tidak memiliki etika, tidak memiliki aturan di dalam kehidupan. Nah, saudara, Roh Kudus tidak demikian. Dia akan dengan baik mengetuk pintu. Kalau di dalam Wahyu berkata, Yesus berkata, aku berdiri di buka pintu mengetuk. Barang siapa yang membuka pintunya, maka aku akan masuk dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Nah, saudaraku yang kekasih, ketika Roh Kudus itu sekarang dia mengetuk pintu hati kita dan saudara mempersilahkan, dan kau buka pintu dan tentu saudara akan buka pintu, lalu saudara mempersilahkan dia masuk, lalu dia masuk di dalam hati kita, lalu kita persilahkan dia duduk seperti tamu, seperti tamu yang mengunjungi kita. Maka tergantung saudaraku yang kekasih, ada orang kalau yang datang ini dihormati, maka dia akan memposisikan bahwa orang ini di tempat yang terhormat dan dia akan layani dengan baik. Dia akan berikan minum, dia sediakan kopi atau teh atau susu atau minuman jus yang lain. Dia akan coba mempersiapkannya, dia melayani. Nah, karena dia menghargai siapa yang datang. Nah, contoh lah kalau di kita orang Batak, kalau datang hula-hula kita atau tulang kita, maka tentu kita akan menghormati dia jauh daripada yang lain, berbeda daripada yang lain. Nah, itu salah satu bukti kalau itu kita menghormati dia. Nah, sejauh mana penghormatan kita kepada tamu yang ada di rumah kita, maka sejauh itulah pelayanan kita kepada dia. Sejauh itulah apa yang kita izinkan kepada dia untuk dia masuk di dalam rumah kita. Kalau kita percaya dia adalah tamu yang baik, tamu yang menguntungkan, tamu yang memberkati kita, tamu yang membuat kita lebih baik, tamu yang melindungi kita, tamu yang menjaga kita, maka tentu kita akan mempersiapkannya di dalam satu tempat yang baik. Ketika Yesus masuk di dalam rumah pemungut cukai, Zakheus, ketika Zakheus ingin melihat Yesus, dan Zakheus pun karena badannya pendek tidak bisa melihat Yesus ketika Yesus menghampiri satu daerah itu. Lalu Zakheus ingin melihat Yesus, lalu Zakheus memanjat pohon ara, dan Zakheus rindu melihat Yesus, tapi Yesus tahu. Maka ketika dia berjalan, dia melihat Zakheus ada di pohon itu. Lalu Yesus berkata kepada Zakheus, Zakheus turunlah, malam ini aku akan menumpang di rumah. Lalu Zakheus pun bangga, luar biasa. Dia bersuka cita, dia berlari-lari. Mungkin Zakheus berlari-lari, lalu dia suruh anak buahnya, suruh pembantunya, suruh setiap orang yang ada di rumah, suruh karyawannya, suruh
orang-orang terdekatnya supaya mereka harus mempersiapkan diri. Tentu ada tamu yang luar biasa, Yesus yang ingin masuk, yang ingin makan bersama-sama dia di dalam rumah. Maka tentu apa tindakan daripada Sakeus? Sakeus mungkin akan membersihkan rumahnya, akan menyapu, dipel, dibersih. Biasanya kan begitu ya. Kalau kita kedatangan tamu yang rumah yang tadinya jarang kita bersihkan, maksud saya mungkin satu kali saja kita membersihkannya, tetapi kalau ada tamu yang terhormat, maka kita akan bersihkan semua, sofa dibersihkan, bagian-bagian kolong tempat apa dibersihkan. Nah, saudaraku yang dikasih, sebetulnya sikap yang seperti ini yang harus kita tiru daripada seorang Sakeus ketika kita ingin mempersilahkan Allah, Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Kita harus membersihkan segala sesuatu yang kotor di dalam kamar itu, di dalam rumah itu, dan kita akan bersihkan supaya ketika Roh Kudus itu masuk, maka dia merasa nyaman. Dia merasa tidak terganggu gitu. Yang merasa dia enak saja, nyaman. Karena kita tahu Roh Kudus itu salah satu Roh Kudus yang paling benci adalah kotoran, adalah dosa, adalah perbuatan daging. Pasti Roh Kudus tidak bisa tinggal bersama-sama dengan itu. Nah, saudaraku yang dikasih, ketika dia masuk di dalam hati kita, dia ada di dalam rumah kita persilahkan dia di dalam hati kita, dia akan bekerja. Nah, kita lihat apa reaksi, apa akibat daripada ketika Yesus masuk di dalam rumah Sakeus dan terjadi pertobatan yang luar biasa, terjadi pemulihan yang luar biasa, sehingga Sakeus berkata, apa yang telah aku ambil akan aku kembalikan 3 kali lipat. Pajak yang dia ambil, maka dia akan mengembalikan dan dia berikan kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang terlantar. Karena apa? Karena ada Yesus di dalam hatinya, karena ada Roh Kudus di dalam hatinya. Kalau saja Roh Kudus itu benar-benar memiliki pengaruh yang lebih besar pengaruhnya daripada keinginan kita, maka saya percaya kehidupan seseorang itu akan menjadi luar biasa, akan menjadi orang-orang yang hebat, akan menjadi orang-orang yang orang akan melihat, orang akan merasa tercengang, akan terheran-heran, sehingga tetangga bisa berkata, oh iya, kenapa si tante itu kok sekarang berubah? Kenapa kok si om itu sekarang berubah? Kenapa kok si tua itu sekarang berubah? Kenapa kok guru itu sekarang berubah? Kenapa kok pendeta itu sekarang berubah? Karena kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam dirinya yang bisa berubah, yang mampu mengubah sikap dan perbuatan. Bukankah seringkali saudaraku yang dikasih, kalau kita dengarkan orang berbicara, kalau orang melakukan satu perbuatan yang sungguh jarang diperbuat seseorang. Contoh saja, kalau orang yang sifatnya dia tidak terlalu peduli dengan orang lain, tapi tiba-tiba dia mengatakan, saya akan bagi-bagi sembako. Wah, itu sesuatu hal yang aneh, ya, sesuatu yang heran. Kok bisa? Apa yang membuat? Tentu kita akan bertanya begitu. Apa yang membuat kok dia sedang berubah? Apakah mungkin dia, Roh Kudus itu bekerja di dalam hatinya sehingga dia bisa berubah, dia melakukan perbuatan yang baik, melakukan satu sikap yang baik.
Oleh karena Roh Kudus itu bekerja di dalam hati. Nah, saudaraku yang kekasih, Roh Kudus bekerja dari dalam, bukan dari luar. Apa maksudnya bekerja dari dalam? Kalau Roh Kudus masuk di dalam hati seseorang, dia akan menciptakan satu kekekalan di dalam hati seseorang, menciptakan perbuatan-perbuatan rohani, perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada sementara. Dia pasti bertindak kepada hal-hal yang keabadian. Dia pasti bertindak tentang surga. Dia pasti berbuat bagaimana dia berbuat baik, karena dia menyadari bahwa ketika dia berbuat sesuatu yang baik, itu tidak hilang. Itu surga akan mencatat. Itu akan sampai kepada surga. Itu akan sampai kepada kekekalan. Itu maksudnya. Jadi saudaraku yang kekasih, karena Roh Kudus tidak bekerja secara lahiriah. Mengapa ketika kita minta uang kepada seseorang, katakanlah saya sebagai gembala di sini, kalau tiap minggu saya upload di WA perpuluhan, rekening perpuluhan, persembahan, ucapan syukur, wah itu repot. Itu mungkin makan jemaat juga, ya nanti mungkin bisa saja itu kita buat sekali-sekali lagi, ya, supaya jemaat itu kita berikan saja nomor rekening perpuluhan, langsung ditransfer aja ke rekening gembala sidang. Tapi itu kan hanya bisa sekali-sekali. Maksud saya begini, saudara, ketika kita tanpa memberitahu, tetapi Roh Kudus sudah menggerakkan hati seseorang. Beberapa bulan minggu yang lalu ada beberapa jemaat Tuhan yang menghubungi saya, men-chatting begitu, ditanya di lewat WA, dia tanya nomor rekening kamu berapa? Ada beberapa jemaat yang sudah mentransfer langsung ke nomor rekening. Nah, saudaraku yang dikasih, maksudnya di situ adalah bahwa itu tidak saya minta, ya. Itu tidak saya minta, tapi mereka bisa gitu tergerak hatinya. Dia bisa didorong. Nah, siapa yang menggerakkan ini menjadi pertanyaan. Nah, mungkin Tuhan menggerakkan mereka. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan mereka, saya tidak ada hubungan darah dengan mereka, saya tidak ada hubungan keluarga dengan mereka. Tetapi justru mereka mau memberikan sesuatu. Oleh karena apa? Karena Roh Kudus bekerja di dalam hatinya, bekerja dari dalam, bukan dari luar. Kalau orang bekerja dari luar hanya nampak saja, dari perbuatan-perbuatan yang lahiriah saja, itu bukan cara Roh Kudus. Roh Kudus itu bekerja dari dalam, dari menciptakan dari hati yang terdalam. Lalu dia memproses dan dia membentuk segala sesuatu itu sehingga itu mencapai kepada kekekalan, dan surga dan malaikat di surga akan mencatat itu. Saudaraku yang kasih. Nah, jadi yang pertama, Roh Kudus adalah Allah yang kekal, yang dia mampu melintasi batas normal. Dia bisa lewati, dia bisa melampaui batas. Jemaat yang kalau sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia bisa melampaui kemampuan dia, bisa melampaui kebiasaan dia bisa melewati keterbatasan dia. Contoh saya seperti Sakeus tadi, karena dia pendek, dia bisa melewati keterbatasan kependekan. Dia naik kepada pohon Allah sehingga Yesus memanggil dia. Nah, jadi saudara yang dikasih, hanya Roh Kudus yang bisa bekerja di dalam hati seseorang, yang bisa melampaui
kemampuan kita. Kemampuan kita secara manusia tidak seberapa. Kemampuan hati kita tidak seberapa. Ya mungkin hati kita kecil, sedikit kerelaan, sedikit kemauan. Tapi kalau ada Roh Kudus, dia bisa melampaui keterbatasan kita, dia bisa melampaui kelemahan kita, dia bisa melampaui keadaan kita. Dan itu bersifat kekal. Dan itu nanti bukan Nabi Muhammad berkata bahwa kumpulkan hartamu yang di surga, di mana hak dan alat tidak akan memakan. Jadi kita sebetulnya mengumpulkan harta adalah lewat perbuatan-perbuatan yang baik. Dan itu yang pertama, saudara yang kasih. Dan yang kedua kita akan lihat kealahan daripada Roh Kudus adalah Roh Kudus juga adalah Maha Hadir. Coba ayo kita lihat di dalam Mazmur 139 ayat yang 7 sampai 10. Mazmur 139 ayat 7 dan 10. Kita lihat di sana demikian firman Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Dan saudara yang terkasih, Roh Kudus itu hadir di segala tempat. Di dalam ayat yang ke-9 di sana dikatakan bahwa kemana aku akan menjauhi Roh. Di ayat yang ke-9, jika aku terbang dengan sayap adat dan membuat jika aku terbang dengan sayap adat dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Di dalam ayat yang ke-7 tadi kita naik bahwa ya kemana kita akan pergi? Segala tempat ada Allah. Dan dikatakan di langit saya berapa? Paulus berkata langit ke-1, ke-2, ke-3. Di sana ada Tuhan, di sana ada Roh Kudus. Di dunia orang mati, di bawah kolong bumi, saudara mau coba sembunyi, sekarang ada seorang ahli, ya, seorang yang ahli di dalam konstruksi, yang mencoba membuat satu terowongan di dasar bumi ini, yang membuat satu hotel, satu tempat yang begitu indah. Yang mungkin berpikir nanti kalau terjadi gempa, terjadi kiamat, aku bisa masuk ke dalam dan aku tinggal di sana. Ada itu. Dan mereka mencoba merancang begitu rumah dan sekarang sudah dijual. Dan saudara mungkin yang punya banyak uang bisa membeli. Ada semacam penginapan hotel di dasar bumi ini yang mereka bangun dengan maksud tujuan nanti ketika ada gempa, ketika terjadi musibah, ya, maka mereka tinggal di sana. Tetapi firman ini berkata, di sana engkau tinggal, Roh Tuhan ada di situ, dan Dia bisa mengangkat engkau dari situ. Di mana? Di planet, di antariksa, di mana saudara, di bulan, di mana? Di planet Jupiter, planet Mars, apa saja saudara buat di sana satu tempat kerajaan. Firman ini berkata, Rohku ada di situ, Roh Kudus ada di situ. Dia akan bisa menarik kita dari sana. Ini satu pengakuan daripada Daud. Tidak ada tempat kita bisa bersembunyi dari Roh Kudus. Sebab Dia ada
Tidak bisa. Dia bisa tahu, dia bisa lihat. Jadi saudaraku yang terkasih, bahwa Roh Kudus itu bisa di mana-mana saja. Tidak ada tempat yang tersembunyi bagi dia. Di dalam hatimu yang tersembunyi sekalipun, kau selipkan di dalam hati yang tersimpan segala akar air, segala kebencian, segala kemunafikan di dalam hati. Istri mungkin tidak tahu, suami tidak tahu, pendeta tidak tahu, siapapun tidak tahu. Kau bisa saja bersandiwara ya dengan senyum, ketawa, ya. Kau bisa, tapi Roh Kudus itu dia tahu, sekecil apapun dia tahu. Dia akan bisa membongkar, karena dia Allah, dia Maha Hadir. Di situ dia ada, di dalam hati yang saudara kita, bahkan yang ada di dalam pikiran kita, yang dia bisa tersimpan pikiran-pikiran yang niat-niat yang ya, secara dengan hukum di negara ini, ketika ada niat saja katanya itu sudah bisa dihukum. Baru ada niat, belum berbuat, belum mengeksekusi, niat saja. Itu hakim sudah tahu. Ketika sebenarnya interogasi mungkin oleh seorang polisi, kalau ada niat dulu, ada niat saja sudah tahu. Apalagi Roh Kudus. Roh Kudus tahu apa yang ada di dalam hati dia. Dia hadir di situ. Di dalam kesulitanmu, di dalam penyakit yang kau derita, di dalam keadaan situasi yang susah senang, di dalam penderitaan, di dalam kegelapan, di dalam situasi mungkin gelap, orang tidak tahu, siapapun tidak tahu, orang tua kita tidak tahu, famili kita tidak tahu, kakak kita tidak tahu, adik kita tidak tahu, tetapi Roh Kudus bisa hadir di situ. Dia mengetahui, dia tahu dalam suatu situasi yang gelap sekalipun, tidak ada lampu, gelap gulita, tetapi Roh Kudus bisa hadir di sini. Nah, saudara yang dikasih, itu buktinya bahwa dia Allah. Di dalam pembacaan firman Tuhan ini tadi kita lihat bahwa ya, di ayat yang ke-9, jika aku terbang dengan sayap saja dan membuat kediaman di ujung laut yang tidak ada orang, tidak ada yang tahu, tidak ada penghuni. Kan ada itu orang mencoba, dia karena marah, dia karena benci dengan orang tua, dengan keluarga, lalu dia menyendiri ke ujung laut. Dia bangun di sana tempatnya, dia buat di sana tempat persembunyian. Dan firman ini berkata Roh Kudus pun bisa hadir di situ. Tidak ada dunia ini, tidak ada satu celah titik pun yang tidak bisa dihadiri oleh Roh Kudus. Semua bisa. Dasar laut bisa. Yunus dalam ikan bisa. Siapa sih? Setiap orang-orang. Jadi saudaraku yang kasih, supaya kita menyadari ya, menyerah aja kita lebih baik. Jangan usah berbantah-bantah. Nanti untuk karya selanjutnya saya akan mencoba tentang bahwa Roh Kudus itu kalau sudah marah, sudah bertindak, itu justru bahaya. Kalau saudara mungkin dia berbicara kepada saudara, ingin menegur saudara, jangan kau mendugakan, jangan kau melawan. Lebih bagus yang terbaik jalannya adalah menyerah. Katakan ya Roh Kudus, ini hidup, bentuklah proses. Maka itu jauh lebih baik daripada kita melawan, daripada kita berbantah-bantah dengan Roh Kudus. Nah, dia saudara yang kasih akan hadir di dalam setiap kehidupan. Dan yang ketiga, bahwa Roh Kudus itu Allah adalah dia adalah Allah. Roh
Kudus ini memiliki maha kuasa dan memiliki kuasa. Dan satu contoh di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 35, ketika Maria dihampiri oleh Roh Kudus, lalu Maria mengandung dari Roh Kudus, yaitu melahirkan Yesus. Nah, kuasa Tuhan mampu berbuat apa saja. Manusia menciptakan dari yang ada menjadi ada, tetapi Allah mencipta yang tidak ada menjadi ada. Dia bisa membuat, dia maha kuasa. Bayangkan saja hanya lewat perkataan firman saja, jadi terang, terang itu dia. Dengan perkataan saja, itu bukti bahwa kuasa Allah itu luar biasa. Kuasa Roh Kudus itu luar biasa di dalam kehidupan seseorang, di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, saudaraku yang dikasih, Roh Kudus ini juga adalah Maha Tahu. Dia akan mengetahui segala apapun. Dia mengetahui. Dia bahkan mengetahui apapun yang belum terjadi. Kita tentu mengetahui setelah terjadi, tetapi Roh Kudus bisa mengetahui apa yang belum terjadi. Jadi dengan kata lain, bahwa sesuatu yang akan terjadi ke depan, dia sudah tahu. Itu sebabnya kalau kita bersekutu, berteman dengan, bersahabat dengan Roh Kudus, kita akan diberitahu sesuatu yang akan terjadi. Contoh, mungkin Indonesia ini nanti 2 tahun ke depan akan seperti apa. Nah, orang-orang hamba Tuhan yang senantiasa bergaul dengan Roh Kudus, hidup di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu mampu memberitahu. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13, coba ayo kita lihat sebagai ayat yang terakhir, Yohanes 16 ayat yang ke-13. Katakan di sana, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan beritahu hal-hal yang akan datang. Salah satu contohnya, saudaraku yang kasih, kalau ada seorang ibu yang senantiasa hidup kudus, bergaul ya dengan Tuhan, maka dia akan mengetahui apa yang akan terjadi karena Roh Kudus sudah memberitahu kepada seseorang yang rindu bergaul dengan dia. Nah, saudaraku yang terkasih, firman Tuhan malam hari ini demikianlah yang boleh saya sampaikan, yaitu bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Yang pertama tadi, dia adalah kekal. Yang kedua, dia adalah hadir, dia maha tahu, dan dia maha kuasa. Jadi Roh Kudus ini adalah merupakan bagian dari Allah yang diberikan kepada dunia ini, diberikan kepada gereja, diberikan kepada setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita tetaplah senantiasa hidup di dalam kepenuhan daripada Roh Kudus ini. Kita akan berdoa, kita minta supaya Roh Kudus Tuhan memenuhi setiap kita. Bagi segala yang belum dipenuhi malam ini, kita akan minta supaya Tuhan mengurapi kita, memenuhi kita di dalam Roh Kudus. Dan akan puji buat Tuhan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Haleluya. Ada lagu di tempat ini, saudara, bagi yang di rumah mungkin lagu ini merupakan lagu yang jarang kita nyanyikan, tetapi malam ini kita akan coba menyanyikan pujian ini.
Ya Roh Kudus, haleluya. Mari angkat tangan buat Tuhan. Ya Roh Kudus, haleluya. Ku haus padamu. Mari saudaraku yang terkasih semua yang kita bernyanyi. Puaskan sekarang kerinduanku, Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, bimbing langkahku, bimbing langkahku, ku tak selalu nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beri ku belas kasihan-Mu, bangkitkan rohmu, bangkitkan rohmu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, bagi semua bangsa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami puji, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau ada di tempat yang maha tinggi, maha besar, dan maha mulia. Engkau Allah kami, Tuhan dengan kami, jemaat dan hamba yang hari ini Tuhan ibadah di dalam ibadah 10 malam ini, malam yang ke-6 ya Tuhan. Tuhan kami rindu janji-Mu yang Engkau sudah genapi, janji-Mu Tuhan, Engkau berjanji akan mencurahkan Roh, Engkau akan mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh suci. Oh Tuhan, pada malam ini kami rindu Tuhan, kami haus Tuhan, kami haus akan Roh-Mu, kami rindu akan Roh. Ya Roh Kudus, mari penuhilah kami, penuhilah umat-Mu, penuhilah jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan, yang ada di rumah mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau memenuhi kami ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, curahkan Roh-Mu Tuhan, curahkan Roh-Mu bagi gereja-Mu, curahkan Roh-Mu bagi setiap keluarga jemaat-Mu Tuhan. Oh haleluya.
jemaat, pulihkan yang terikat, bebaskan mereka, pulihkan setiap jemaatmu ya Roh Kudus. Oh, di dalam nama Yesus Kristus, oh di dalam nama Yesus Kristus, sehingga Tuhan setiap jemaat mengalami pemulihan, mengalami perubahan, mengalami pertumbuhan secara rohani. Iman mereka bertumbuh, iman mereka Tuhan senantiasa boleh hidup mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Curahkan Tuhan dan Roh-Mu, haleluya. Kami rindu Tuhan curahan-Mu hari malam ini dengan kuasa daripada Roh-Mu. Haleluya, haleluya. Curahkan Tuhan-Mu, hujan Roh-Mu, basahilah sekarang hati gersang. Haleluya, haleluya. Curahkan Tuhan-Mu, hujan Roh-Mu, basahilah sekarang hati gersang. Kala aku nanti berikan ini, lalu ku bersujud menyembah. Curahkan Tuhan-Ku dan Roh-Mu. Curahkan Tuhan-Ku, hujan Roh-Mu, basahilah sekarang, basahilah sekarang tanah gersang, tanah gersang. Lama-lama nanti, lama-lama nanti, hingga kini, lalu ku bersujud, lalu ku bersujud menyembah. Terima kasih Bapa yang baik. Pada malam ini kami sungguh rasakan segala kuasa-Mu nyatakan di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Dan sebentar Tuhan kami akan menyelesaikan ibadah ini. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah, bagi setiap persembahan yang sudah dikumpulkan, Tuhan berkati, sehingga mereka semua Tuhan merasakan berkat Allah melimpah di dalam kehidupan mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati anak cucu mereka ya Tuhan. Dan istimewa berkatilah firman-Mu malam ini Tuhan, sehingga firman-Mu ini menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Bagi-Mu segala pujian hormat, kemuliaan Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita tutup pembacaan ini dengan doa penutupan kita ya Bapa kami. Ya Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekaliannya. Haleluya. Amin. Kita dulu dan puji buat Tuhan dengan lagu pujian
Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali